Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hikmah Maulida dengan NPM 2401 Jadi pada video kali ini saya akan membuat visualisasi dashboard menggunakan Excel. Tapi sebelum itu kalian harus download dulu datasetnya melalui Kaggle ataupun Maven Analytics. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke videonya. Oke, setelah tadi kalian mendownload datasetnya melalui Kaggle ataupun melalui Maven, kalian bisa langsung buka Excel di laptop kalian. Setelah itu, kalian klik data, get data, from file, lalu from text atau CSV. Karena biasanya kalau kalian mendownload dari Kaggle itu berupa CSV teman-teman, bukan workbook. Tapi bisa disesuaikan dengan file atau data yang telah kalian download. Nah, di sini kalian klik file yang telah kalian download. Di sini aku menggunakan data Amazon dataset 2024. Kalian klik impor. Kalian tunggu sebentar. Kenapa saya memilih menggunakan from text atau CSV melalui Excel? Bukan langsung klik filenya, karena menurut saya hasilnya itu lebih rapi. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Hasilnya sudah berupa tabel, sudah terfilter, jadi rapih dibandingkan kalian buka filenya langsung. Nah, di sini kalian juga bisa ganti-ganti warnanya sesuai dengan keinginan kalian. Kebetulan saya suka warna biru, jadi saya ganti warna biru. Oke, kalian bisa ganti nama sheet-nya. Di sini saya ganti raw data karena sheet tersebut merupakan data mentah yang nantinya akan kita olah. Selanjutnya kalian bikin sheet baru namanya pivot, karena sebelum kita nanti membuat dashboard, itu harus membuat pivot table terlebih dahulu teman-teman. Setelah itu kalian bikin sheet baru lagi, namanya dashboard. Oke. Nah, sebelum kita mengolah datanya, kalian bisa mempersiapkan dashboardnya terlebih dahulu. Kalian bisa kreasikan sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Karena kebetulan sebelumnya saya sudah membuat, jadi akan aku copy. Nah, seperti ini. Kalian juga bisa menggunakan shape teman-teman, di insert. Nah, seperti ini. Kalian bisa kreasikan saja. Cukup mudah, tinggal tarik-tarik, ganti warna sesuai dengan keinginan kalian. Oke, setelah tampilan dashboard telah dibuat, kita bisa langsung olah datanya. Yang pertama, bisa kalian select semua data, Ctrl A, lalu klik Insert, Pivot Table, kalian klik yang Existing Worksheet. Setelah itu, kalian pilih lokasi yang ingin kalian letakkan pivot table. Oke. Karena yang pertama, saya ingin mengetahui seberapa banyak sih pendapatan Amazon pada tahun 2024. Kalian bisa langsung masukkan total amount di values. Nah, ini merupakan total pendapatan Amazon tahun 2024. Kalian bisa ganti ke currency, satuannya dolar. Nah, seperti ini. Selanjutnya, saya ingin mengetahui seberapa banyak sih penjualan Amazon tahun 2024. Kalian bisa lakukan hal yang sama. Ctrl A, Insert, Pivot Table, Existing Worksheet. Oke. Nah, kalian bisa masukkan quantity atau unit sold-nya ke values. Nah, jadi total penjualan tahun 2024 Amazon yakni sebanyak 59.588.
Oke, selanjutnya saya ingin mengetahui seberapa banyak sih monthly unit sold-nya. Jadi kalian bisa kontrol A, masih sama dengan yang sebelumnya, existing purchase. Oke, kalian klik yang order date di row, di baris. Oke, ini kita hapus saja. Setelah itu kalian klik quantity atau unit sold-nya. Nah, setelah keluar hasilnya, kita akan memvisualisasikan dari hasil pivot tersebut menjadi grafik. Caranya kalian klik insert, chart. Di sini saya ingin menggunakan line supaya terlihat naik turunnya setiap bulannya itu berapa. Oke, kalau sudah, kan bisa hapus yang tidak diperlukan untuk bottom-bottomnya ini. Oke. Nah, di sini bisa kalian copy atau bisa kalian cut ke dashboard. Nah, kalian bisa taruh terlebih dahulu, baru nanti kita rapihkan. Setelah itu, kita akan mencari unit sold by categories. Caranya masih sama. Nah, kalian pilih kategori di row. Setelah itu quantity. Oke. Di sini saya ingin menggunakan bar chart. Oke, kalian pilih bar chart. Masih sama, kalian bisa hapus bottom on chart-nya. Oke. Setelah itu, saya ingin mengurutkan dari yang paling banyak penjualannya hingga ke terendah. Kalian bisa klik kanan, short. Maaf, kalian bisa pakai yang smallest to large. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kalian bisa copy grafiknya ke dashboard. Seperti ini. Nah, maaf sebentar. Seperti ini. Bisa kalian sesuaikan nanti. Setelah itu, kita akan mencari unit sold by brand. Ini hampir sama dengan yang kategoris. Brand. Oke.
Ini masih sama, gunakan bar chart. Selanjutnya, di sini saya ingin mengetahui pengguna Amazon itu rata-rata melakukan pembayaran menggunakan metode apa sih? Kalian bisa kontrol A, insert, kalian bisa masukkan payment method dan payment method di values. Nah, seperti ini. Di sini saya akan menggunakan Pi supaya lebih terlihat persen-persenannya. Oke, colornya warna biru seperti ini. Oke, kalian letakkan di sini. Setelah itu, saya ingin mengetahui pengguna Amazon ini atau pembeli di Amazon ini rata-rata berada di negara mana sih? Kalian bisa melakukan hal yang sama. Kalian klik country, lalu quantity. Nah, seperti ini. Supaya bisa kita visualisasikan menjadi peta, kalian copy terlebih dahulu, Ctrl C, lalu kalian klik di insert, kalian klik map. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kalian bisa copy ke dashboard. Untuk yang brand, kita masukkan ke dashboard. Nah, seperti ini. Setelah itu, kalian bisa rapihkan untuk dashboardnya. Yang pertama, saya ingin yang bagian monthly, ini aku ubah dulu. Monthly unit sold. Nah, kalian bisa klik di pivot chart analyze, kalian klik insert timeline, order date. Nah, akan muncul seperti ini, teman-teman. Jadi, ini bisa kalian gunakan atau kalian manfaatkan kalau misalnya kalian ingin mengetahui rentang tertentu saja. Jadi contohnya seperti ini. Nah, jadi
Tidak harus semua bulan. Seperti itu. Nah, kalau sudah kalian taruh di sini. Setelah itu kalian rapihkan. Setelah itu kalian bisa ke pivot chart analyze lagi. Kalian klik insert slicer. Di sini kalian klik kategori, brand, payment method, dan juga country. Oke, kalian klik OK. Nah, tujuannya si slicer ini, jadi kalau misalnya kalian hanya ingin mengetahui data dari kategori tertentu, itu bisa tinggal kalian klik saja. Atau kalian ingin mengetahui data dari suatu brand saja, itu bisa langsung klik. Jadi, mempermudah kalian ketika menganalisis data. Nah, seperti ini. Kalian tata dulu. Oke, contohnya seperti ini. Setelah itu, kalian harus konekkan ke pivot chart analyze lagi. Filter connection. Jadi harus dikoneksikan. Ini sudah terkoneksi semua. Mohon maaf, filter connection. Kalian centang semua. Country, order date. Nah, oke. Klik OK. Lakukan di semua grafik, teman-teman. Oke, sudah. Jadi ketika kalian ingin mengetahui kategori book saja contohnya, kalian bisa langsung klik book. Nah, otomatis semua grafik akan berubah. Seperti ini. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian, teman-teman. Contohnya kalian ingin mengetahui yang melakukan pembayaran melalui Amazon Pay saja. Nah, langsung semuanya berubah. Dan di sini di bagian unit sold by states itu semakin gelap warnanya, maka semakin banyak penjualan di negara tersebut. Contohnya di United States. Ini dia paling gelap. Ada di 41.723. Oke, selanjutnya bisa kalian rapihkan lagi untuk dashboardnya. Oke, berikut merupakan hasil akhir dari dashboard analisis data penjualan Amazon 2024. Jadi di sini untuk revenue-nya ada 16.166.048 $. Untuk unit sold-nya ada di 59.588 dan untuk best selling kategorinya ada sport and outdoors. Diketahui dari grafik berikut. Untuk best selling brand-nya ada Cortec. Nah, jadi dari hasil dashboard berikut akan mempermudah kalian untuk menganalisis data, baik itu data penjualan ataupun data-data lainnya yang akan mempermudah kalian juga untuk mengambil keputusan, baik itu keputusan bisnis, keputusan perusahaan, atau keputusan-keputusan lainnya. Dan di sini
Juga dilengkapi banyak-banyak fitur yang akan mempermudah kalian untuk menganalisis. Contohnya menggunakan timeline atau juga menggunakan slicer seperti ini. Nah, berikut untuk hasil dashboard yang telah saya buat. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.